Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah kita, ini pertemuan kita terhitung perdana ya, tentang atau mekanika bahan ya. Mekanika bahan. Ya. Jadi mekanika bahan ini adalah mata kuliah yang mendasari semua mata kuliah sipil. Jadi kalau kita cerita sipil itu sendiri, kalau kita bilang namanya sipil, teknik sipil itu goalnya adalah fisik. Walaupun berkembang sekarang ini sudah banyak cabang yang masuk dalam dunia teknik sipil, tetapi apapun yang kita pelajari sebetulnya ujung akhirnya adalah kita membuat sebuah bangunan yang berwujud harus kita buat. Nah, kalau kita jadi fisik, tentu itu yang namanya fisik, tentu kita bisa bilang bahwa itu adalah bangunan. Yang berbentuk, berwujud, fisik, ujungnya adalah bangunan. Nah, kalau kita bilang bangunan ya macam-macam. Jadi bangunan bisa kita bisa bilang ada namanya bangunan air, gitu. Kita bisa bangunan geologi, geoteknik, ada bangunan transportasi, ada bangunan gedung, dan ada bangunan selain ini. Saya pikir cuma 4 ini yang ada di kita umumnya. Jadi sebetulnya menyinggung masalah darat, laut, dan udara ini ya. Jadi kita darat, laut, dan udara. Kalau laut, air kita ada. Darat kita punya geotek, kita punya gedung. Transportasi kita bisa darat dan udara. Jadi bangunan kita umumnya 3 ini. Kalau kita cerita bangunan, dari 3 macam bangunan itu sebenarnya unsur pembentuk bangunan itu ya yang umum kita jumpai, pertama ada beton, kemudian ada baja, ada kayu. Unsur yang dominan sekarang cuma 3 macam ini. Belum ada material lain yang penyusun bangunan yang selain dari, ada beberapa tapi tetap apapun namanya orang tetap kembali ke beton, baja, dan kayu. Nah, kalau kita cerita baja, kayu, beton, maka itu pasti punya dimensi. Ujungnya ada dimensi. Dimensi itu kalau kita bilang dimensi, itu kita bisa bilang dimensi itu ada, pertama adalah mungkin panjang, ada lebar, ada tinggi. Kalau dimensi itu kita coba buat menjadi turunannya, gitu, kita bisa buat misalnya dari ketiga ini bisa keluar yang namanya luas, bisa keluar namanya volume. Panjang, lebar, tinggi bisa melahirkan luas, bisa melahirkan volume. Dan melahirkan hal-hal yang lain sebetulnya ya. Nah, kalau kita amati yang namanya bangunan itu, di mana pembentuknya bisa beton, bisa baja, bisa kayu, bisa kombinasinya. Jadi ada unsur yang
dominan harus kita perhatikan dalam sebuah bangunan. Nah, kita coba mengambil elemen dari sebuah bangunan. Kita manggil sebuah elemen. Elemen itu pada dasarnya kita boleh lakukan idealisasi. Idealisasi kita bisa idealisasinya 1D, idealisasinya bisa 2D, bisa 3D. Nah, idealisasi yang paling sebetulnya boleh dikatakan tidak masuk akal, tapi itu masih bisa kita pakai, itu adalah idealisasi 1D. Bagaimana sebuah balok, misalnya kita punya balok yang bentuknya solid 3D, ini balok. Kemudian kita idealisasi menjadi line gitu. Menjadi sebuah balok yang tadi ini 2D menjadi tinggal 1D. Maaf, ini tadinya 3D, kemudian kita idealisasi menjadi 1D ya. Kita menjadi garis, ini 1D. Bisa dibayangkan bahwa lompatannya luar biasa dari 3D menjadi 1D. Tapi pada kenyataan itu dilakukan di dalam dunia teknik sipil, dan itu selalu kita lakukan. Ketika kalian belajar analisa struktur, ya semua menjadi lain. Analisa struktur yang kalian belajar statis tertentu, statis tidak tentu, itu semua menjadi ya cuma terdiri dari balok yang dibuat sebagai sebuah garis gitu. Nah, gimana logikanya dari bentuk 3D kemudian kita masuk ke menjadi 1D gitu. Dan pertanyaannya adalah ini gimana sampai jadi begini? Ini gimana sampai jadi begini? Pertanyaan lain adalah dari unsur yang ada, misalnya contoh balok kita punya unsur di sini, mana yang lebih penting? Kita punya ini ada luas, ada kita punya panjang. Jadi kalau kita bilang balok, ini kita sebut dengan luas itu atau penampang. Ini ada unsur yang itu panjang, ini unsur panjang. Nah, nanti kita cerita bahwa mekanika bahan itu kita akan bahas tentang apa pentingnya kita punya, apa arti sebuah penampang, apa arti namanya panjang. Artinya bahwa penampang itu ini punya sifat. Jadi kita punya penampang ini punya sifat. Sifat-sifat ini yang sangat membantu, yang membuat bahwa sangat masuk akal untuk sebuah balok, atau ini contohnya balok, kita idealisasi menjadi 1D. Sangat masuk akal untuk kita bawa ke 1D. Karena dengan cara kita mengambil sifat-sifat penampang itu sendiri dan beberapa idealisasi yang kita akan lakukan, sehingga bisa kita wakili dengan 1D gitu. Karena ketika kita wakili dari 3 dimensi menjadi 1D, itu beberapa hal secara general itu tidak akan ada perubahan, tidak akan berubah gitu. Tidak akan berubah. Pada kondisi tertentu dia tidak akan berubah. Nah, mari kita ini. Nah, ketika ini kita satu balok, misalnya yang contoh satu balok kita buat menjadi sebuah garis line. Nah, sering kita, kalau kalian nanti akan belajar di statis tak tentu, itu sering akan ada kalau balok kita ada unsur lain yang kita tambahkan, EI. Jadi ada unsur I-nya di sini, nanti kita akan pelajari di sini ada unsur I. Nanti ada juga unsur A, bukan cuma I, unsur A. Nah, kita punya I dan A ini yang membuat bisa kita melakukan analisis dari 3D menjadi 1D. Dan karena sifat beban dan batasan analisis yang kita lakukan, maka bisa kita rubah 3D menjadi 1D. Tapi pada kenyataannya sesungguhnya bahwa itu nggak mungkin. Nah, untuk kita memahami bahwa konsep kita dari 3D menjadi 1D adalah konsep yang harus kita mulai untuk memahami yang
2D dan 3D. Jadi kita tidak akan mungkin belajar memahami 3D baru kita turun ke 2D baru kita turun ke 3D. Kita akan mulai dari 1D. Jadi 1D yang kita pakai cukup punya alasan. Apa alasannya nanti kita akan cerita. Alasan mengapa bisa dibuat jadi 1D. Dan kapan satu konstruksi tidak bisa dibikin jadi 1D. Gitu. Jadi tidak semua struktur yang kita analisis kita boleh bikin idealisasi 1D. Tidak semua. Ada struktur yang tidak boleh kita analisis secara sifatnya. Tidak boleh kita bawa ke 1D. Yang kalian pelajari sekarang, nanti kita belajar selama S1 kalian. Maka unsur yang dari 3 dimensi bisa dianalisis menjadi 1D, itu yang kita pelajari hanya batas kita belajar di S1. Nanti kalau kalian lanjut ke S2, maka sesungguhnya kita mulai batasi. Ini boleh diidealisasi 1D, masuk akal bisa, tapi ada ini tidak boleh jadi 1D. Kalau konstruksi seperti demikian, misalnya contoh kalau kita punya balok tinggi, maka balok tinggi kita idealisasi menjadi sebuah yang 1D, itu akan banyak hal yang akan keliru gitu. Nah, jadi tidak semua bisa kita lakukan analisis seperti ini. Tapi untuk memahami 2D dan 3D, maka kita harus kembali mulai dari yang 1D. Nah, kita lihat, kalau kita lihat kita punya balok, ini contoh balok kita punya dua hal yang penting di dalam balok kita ini. Kita punya dua hal yang penting itu. Yang pertama adalah kita punya ini ada hal yang penting ya dari sebuah elemen. Ada yang sangat penting dari sebuah elemen. Jadi yang paling penting dalam sebuah elemen itu cuman pertama adalah luas, atau saya bagi bukan luas, penampang. Dan yang kedua adalah panjang atau tinggi. Jadi kalau kita cerita kita punya sebuah elemen, ada dua unsur yang selalu kita pakai untuk dalam kita libatkan dalam mendesain. Kita hanya mengenal dua hal penting ini, penampang dan panjang serta tinggi. Nah, kalau kita cerita penampang, maka kita punya untuk membahas tentang yang namanya penampang, kita punya yang namanya, yang sudah saya sebut di atas, ada namanya sifat penampang. Ya, kita punya namanya sifat-sifat penampang. Nah, ya. Nah, kalau kita bilang bahwa ini kita punya kolom, maka penampang yang ini. Kalau kita bilang ini kita punya namanya balok, maka penampang yang itu. Begitu juga kita punya plat, kalau kita bilang plat kita ternyata yang ini adalah panjangnya, maka ini yang dimaksud dengan penampang. Kalau ini adalah yang panjangnya, maka ini yang dimaksud adalah penampang. Jadi sesimpel itu, tapi selalu tegak lurus terhadap sumbu, tidak boleh miring, ya, tidak boleh miring. Dia tidak bisa miring. Jadi misalnya ini miring, gini, penampangnya yang miring, bukan? Itu bukan penampang. Penampang selalu unsur yang tegak lurus terhadap sumbu panjang daripada sebuah elemen. Oke. Sekarang kalau kita cerita penampang, apa yang kita bisa lihat di penampang kita? Jadi penampang itu punya sifat-sifat yang kita sebut ini. Kita masuk kepada sifat penampang. Tahu sering dibilang section properties. Ya. Kita punya sifat-sifat. Apa sifat-sifat penampang yang sangat yang perlu kita belajar? Yang pertama sifat penampang yang harus kita ketahui, yang pertama adalah luas. Yang kedua adalah modulus penampang, atau sering kita bilang statis moment. Terus yang berikutnya adalah kita punya
titik pusat penampang. Atau sering dibilang titik berat, ya. Titik berat. Saya orang yang cenderung tidak suka menyebutkan sebagai itu namanya titik berat. Terus yang berikutnya adalah momen inersia. Berikutnya adalah sifat penampang yang lain yang kita ada namanya jari girasi. Atau disebut radius girasi. Kita punya sifat penampang lain, ada yang namanya inti keren. Terus masih ada beberapa turunannya. Enggak. Yang ada hubungan, nanti kita akan ada hubungan kita punya penampang dengan yang lain. Jadi prinsipnya ini kita punya ini momen inersia, kita punya luas, modulus penampang, titik pusat penampang atau titik berat, momen inersia, kemudian jari-jari girasi sampai pada inti keren. Ini yang nanti kita akan bahas di dalam hal kita belajar tentang penampang, ya. Sifat-sifat penampang. Nah, apa pentingnya kita mempelajari ini? Dengan kita memahami sifat penampang, maka ketika saat kita mendesain sebuah bangunan, gitu, kita mendesain sebuah elemen dari sebuah bangunan, maka unsur yang sangat penting itu adalah ada dua unsur ketika kita mendesain. Jadi kalau kita desain atau kita desain, ada dua unsur yang selalu terlibat dalam hal kita mendesain. Yang pertama adalah material, pembentuknya adalah material pembentuk. Dan yang kedua adalah unsur dimensi. Unsur dimensi. Dari unsur dimensi itu ada yang paling penting dari unsur dimensi. Kalau saya bagi seperti di atas, saya bagi. Ini kita bagi lagi dua. Yang tadi ada penampang dan ada namanya panjang atau tinggi. Ini. Kalau kita mendesain sebuah konstruksi, unsur yang kita tahu lebih dulu adalah ini unsur yang akan kita tahu lebih dulu, panjang dan tinggi. Nah, kita bikin gedung ini, pasti kita tahu tinggi gedung, pasti kita tahu. Nggak mungkin kita bangun gedung, kita tidak tahu tingginya, nggak mungkin, mustahil. Kita pasti tahu panjang baloknya, pasti kita tahu, karena kita tahu besar ruangannya. Kita bikin jembatan, pasti kita tahu bentang jembatannya. Kita mau bikin bangunan air lainnya, kita pasti punya dimensi. Dimensi tinggi pasti sudah tahu duluan. Apapun yang kita desain, bahwa unsur panjang dan tinggi itu sesuatu yang pasti kita tahu dulu. Unsur kedua yang kita tahu, baru kita tahu. Habis itu baru kita bisa penampangnya. Unsur keduanya baru kita bisa mengetahui penampang. Jadi pertama adalah panjang, kita tahu dulu, baru next. Kalau kita cerita penampang, pertanyaannya adalah berapa besar penampang yang kita butuhkan? Berapa dimensi penampang yang kita butuh? Pertanyaannya. Di samping ada material, tentu setelah kita punya yang kita tahu lebih dulu tadi, kita mengetahui panjang dan kita tahu material pembentuknya. Biasanya kita tahu. Atau biasanya juga kita setelah kita melakukan analisis, baru kita mau pilih, kita ganti material, kayaknya tidak cocok pakai beton, kita pakai baja. Tapi paling tidak, hal yang pasti diketahui dalam sebuah desain, ada kita punya dimensi panjang
dan kita punya dimensi, kita punya material pembentuk. Pasti kita tahu. Nah, unsur yang selalu menjadi permasalahan kita adalah penampangnya. Berapa dimensi penampang yang kita butuh? Nah, kalau kita cerita penampang, untuk menentukan penampang yang baik dan benar, maka kita perlu mengenali sifatnya. Supaya kita tahu gimana menempatkan sebuah penampang, bagaimana memilih sebuah penampang yang benar, sehingga kita bisa mendesain yang ujung-ujungnya adalah ketika kita desain ini, produk ini harus namanya ekonomis. Ini harus ekonomis kita desain. Tidak boleh tidak ekonomis. Kalau dia tidak ekonomis maka nggak boleh. Gitu. Gak ada orang bikin, wah kalau begitu kita bikin balok, panjang balok 2 meter, tingginya 5 meter. Nggak mungkin. Gitu. Panjang balok dimensinya 5 meter kali 2 meter. Kalau panjang balok cuma 2 meter nggak mungkin. Gitu. Jadi halnya namun kita bikin kolom tingginya 4 meter, dimensi kolomnya 2 kali 2 meter. Nggak mungkin kita bikin demikian. Nah, jadi unsur ini yang menentukan, sehingga kalau kita ingin paham, kita mau dapat mendesain yang baik dan benar, maka kita harus punya kemampuan, harus kita pahami yang namanya sifat penampang yang nanti kita akan pelajari. Di antaranya ada 6 sifat penampang yang akan kita bahas. Luas, modulus penampang, titik pusat penampang atau titik berat, kemudian momen inersia, jari-jari girasi atau radius girasi, dan inti keren. Ini nanti yang harusnya kita mulai, yang kita akan bahas di mata kuliah mekanika bahan. Nanti hubungannya setelah kita belajar tentang sifat penampang, baru kita masuk ke belajar tentang tadi. Penampang itu pasti 2 dimensi, tidak ada penampang yang 3 dimensi, karena unsur penampangnya cuma 2 dimensi. Tapi itu bukan yang dimaksud dengan idealisasi yang dari 3 menjadi 1, baru kemudian yang tadi setelah kita masuk penampang itu idealisasi 2 dimensi, enggak, tidak begitu. Jadi ketika kita mengidealisasi dari 3D menjadi 1D, yang sering kita libatkan ada elemen panjangnya. Kalau balok, kita gambar panjang baloknya. Kalau kita bikin kolom, kita gambar tinggi kolomnya. Tidak pernah balok kita ganti dengan luas penampangnya, nggak pernah. Yang kita gambar lakukan analisis. Kalau ada lensa struktur kan pasti ada gambar balok diganti dengan sebuah garis. Kolom pasti diganti dengan sebuah garis juga. Gitu. Plat sekalipun juga kita bisa wakili dengan sebuah garis. Gitu. Nah, tapi bukan berarti bahwa ketika kita belajar penampang itu berarti kita sudah masuk belajar 2D. Tidak. Jadi penampang yang tadi, ketika kita punya sifat penampang, maka sifat penampang ini kita bisa bawa ke dalam 1 dimensi, ini 1D tadi. Jadi kita bisa dengan cara, setelah kita tahu sifat penampang, kita boleh dengan cara kita punya elemen, misalnya balok kita yang tadinya 3D menjadi 1D, kita boleh ikut saya katakan ada huruf I, ada huruf A. Nah, di mana A itu adalah luas, I adalah inersia. Kita libatkan kedua ini untuk mewakili, sehingga ketika kita gambar sebuah garis lain, maka berarti E dan A itu mewakili dimensi yang lain. Dalam hal ini dimensi yang penampangnya. Gitu. Jadi ini akan mewakili, sehingga kalau kita gambar begini ada unsur I dan A, berarti bahwa kita sudah bicara 3 dimensi yang diidealisasi menjadi 1 dimensi. Nah, ketika kita cerita demikian, maka nanti selanjutnya kita masuk ke yang kita akan pelajari adalah setelah kita punya sifat penampang, maka sifat penampang tidak cukup. Karena kalau kita bilang sifat penampang, kita hanya baru cerita dimensi. Sedangkan unsur pembentuk sebuah elemen ada materialnya. Nah, kalau kita cerita unsur materialnya, maka ada istilah yang nanti kita pelajari berikutnya adalah kita akan pelajari namanya yang kita kenal dengan tegangan dan regangan. Nah, kalau kita sudah cerita tegangan dan regangan, berarti kita sudah masuk melibatkan yang namanya material pembentuk.
Jadi kita sudah masuk pada unsur materialnya. Unsur materialnya masuk ke mana? Unsur material yang ini masuknya ke tegangan dan regangan. Tetapi tidak seperti itu, tidak 100% keterlibatan material masuk langsung ke tegangan dan regangan. Nah, tegangan regangan itu sendiri masih melibatkan namanya penampang. Gitu. Kalau kita cerita tegangan dan regangan, itu kita cerita masih melibatkan yang namanya tegangan. Nanti kalau ini sebagai pengantar untuk kita lanjut. Jadi tegangan itu kalau yang kalian pelajari waktu kalian dulu berada di SMA, itu selalu kita belajar tegangan itu adalah di mana beban kita bahagi dengan, kalau kita cerita tegangan, kalau kita punya beban kita bagi dengan luas penampang, maka hasilnya ada tegangan. Ya. Kalau kita lihat inilah tegangan. Tetapi tegangan dalam hal ini tidak unsur materialnya, cuma ada beban sama ada luas. Kapan material masuk? Kalau ini adalah unsur penampangnya, P adalah unsur beban. Kapan? Kok kita cerita tadi ada unsur materialnya? Nah, unsur material masuk ke sana, masuk ke sini dalam bentuk beban. Jadi kalau besi dengan beton beda beratnya, maka dia masuk ke situ. Tetapi lagi-lagi bahwa unsur-unsur ini hanya kalau kita cerita begini P bahagi dengan A, itu hanya baru sebatas kita sudah melibatkan material, tapi hanya material kita konversi sebagai berat. Gitu. Berarti kita belum betul-betul menggunakan kemampuan dari material itu sendiri. Jadi belum ada kemampuannya. Nah, jadi yang nanti kita pelajari tegangan ini, kita hanya baru belajar, belum memanfaatkan keunggulan dari setiap material, misalnya baja, beton. Tidak. Jadi kita masih menggunakan unsur material ini cuma beratnya yang kita libatkan. Nanti kita belajar di dalam tegangan dan regangan. Kalau kita belajar regangan dulu di SMA pasti sudah belajar. Regangan adalah panjang perubahan berbanding panjang mula-mula, ini kita akan bahas. Nah, panjang perubahan berbanding panjang mula-mula. Itu juga unsur dimensi, tidak ada unsur materialnya. Kapan unsur materialnya masuk? Nanti setelah kita punya tegangan, baru kita convert dengan, kita bandingkan dengan kemampuan material itu sendiri. Maka dinamakan, ada namanya tegangan yang kita nanti akan pelajari nanti, itu namanya tegangan izin. Itu sudah menceritakan kapasitas dari material pembentuk elemen, di mana itu berdasar hasil uji, bukan hasil hitungan. Tapi itu adalah hasil pengujian di sebuah laboratorium. Misalnya itu beton kita uji tekan, dapatlah kuat tekannya sekian. Baja kita tekan, kita tarik, dapatlah kuat tarik sekian. Kita punya kayu juga begitu. Jadi unsur itu nanti kita libatkan pada saat kita ketika mau mendesain. Gitu. Pada saat kita mau desain, kita baru libatkan unsur mutu daripada material itu sebagai kontrol. Kalau yang terjadi, tegangan yang terjadi, regangan yang terjadi lebih kecil daripada kita punya kemampuan material, maka berarti aman. Kalau tegangan yang terjadi melebihi kapasitas daripada kita punya material, maka berarti itu tidak aman. Gitu. Nah, jadi nanti yang kita akan pelajari di mekanika bahan ini adalah sifat penampang, tegangan dan regangan belum melibatkan unsur materialnya. Nah, unsur materialnya ada, tapi hanya masuk ke namanya beban. Baru sebatas itu. Oke. Nanti pengembangannya apa? Ketika kalian belajar beton, apa yang dipelajari beton? Yang kalian pelajari beton menghitung kapasitas dari penampang, ada unsur dimensi dan unsur pembentuk material. Gitu. Jadi ada unsur itu di dalamnya. Kita belajar kayu, berarti kita belajar tentang nanti bagaimana mendapatkan mutu kayu dan bagaimana menghitung tegangan pada kayu yang terjadi. Begitu kita belajar banyak, begitu demikian. Bisa dibayangkan kalau kita punya mekanikanya kita jelek, gimana kita menyesuaikan dengan bahan yang bagus, kita masuk ke material yang
beton dengan baik, kita masuk ke baja dengan baik, kayak itu mustahil kita lakukan. Gitu. Begitu juga kalau kita punya tegangan-tegangan kita jelek, bagaimana kita bisa mendesain jalan dengan benar? Bagaimana kita mendesain pondasi dengan benar? Kita tidak bisa bikin apa-apa. Makanya saya bilang bahwa mata kuliah ini menjadi sangat inti dari semua mata kuliah di teknik sipil. Mata kuliah ini adalah kalau kita kombinasikan dengan analisa struktur menjadi, boleh kita bilang udah hampir sempurna. Sempurnanya setelah kita bandingkan dengan kemampuan dari material. Gitu. Nah, kalau kita sudah bandingkan sudah oke, sudah sempurna. Gitu. Jadi sehingga saya selalu bilang bahwa mata kuliah mekanika bahan, mata kuliah yang namanya analisa struktur inti dari semuanya. Kalau dua itu bagus, masuk ke beton kita bagus, masuk ke baja kita bagus, masuk ke kayu kita bagus, masuk ke semua jenis namanya bangunan bagus. Pondasi kita belajar, kalian belajar pondasi, belajarnya daya dukung. Tapi intinya apa artinya daya dukung kalau kita tidak bisa mendesain pondasi? Apa gunanya? Kita belajar daya dukung, tapi kita tidak bisa mendesain bagaimana tulangan dari pondasi telapa, bagaimana tulangan dari pondasi bor pail. Itu menjadi sangat penting sehingga kemudian kita belajar tadi yang nanti kita belajar mekanik bahan, kita punya sifat tegangan-regangan, dan satu lagi yang nanti kita pelajari di dalam kita belajar mekanika bahan, ketika suatu material kita punya suatu elemen kita bebani, gitu, maka elemen-elemen itu akan mengalami yang namanya deformasi. Elemen-elemen itu akan mengalami deformasi. Ketika sudah menjadi satu kesatuan konstruksi yang minimum, misalnya kita sudah konstruksi kita sudah misalnya kita bicara elemen, sudah cerita balok yang berdiri sendiri. Kita sudah cerita kolom misalnya yang berdiri sendiri. Gitu. Nanti balok kita akan gabung menjadi satu, balok kolom kita gabung menjadi portal. Portal kita gabung akan menjadi sebuah konstruksi bangunan. Begitu juga kalau kita punya balok, kita punya kolom, kita gabung, itu balok kita idealisasi kondisi tertentu bisa menjadi rangka batang dan seterusnya. Jadi kita boleh, kita cerita itu, maka kita belajar tegangan-tegangan ternyata tidak cukup. Itu kita memahami tegangan-regangan sepertinya kita tidak cukup untuk cuma sebatas itu kita belajar tentang mekanika dari sebuah bahan. Ada satu yang kita perlu tahu adalah deformasi. Nanti kita akan belajar yang namanya deformasi. Tapi dalam hal yang kita pelajari deformasi di sini adalah cuma dua, yaitu rotasi dan lendutan. Nanti kita belajar rotasi dan lendutan. Lagi-lagi di sini ini sudah gabungan. Kalau kita sudah belajar rotasi dan lendutan, itu sudah gabungan. Gabungan antara kita punya material dan kita punya dimensi. Jadi sudah ada material di dalam, dan dimensi. Kita sudah mulai menggabungkan apa pengaruhnya kita belajar mekanika, kita belajar tentang sifat penampang, kita mulai gabungkan dengan unsur material pembentuk. Justru ketika setelah kita pelajari mekanik, kita pelajari sifat penampang, kita belajar tegangan, kita akan masuk ke deformasi di mana rotasi dan lendutan. Ini sangat penting, dua sifat ini sangat penting untuk kita pelajari. Dua penting ini sangat sifat yang harus kita kuasai dengan baik. Karena ini akan menentukan nyaman tidaknya sebuah gedung kita desain. Jadi kalau kita cerita rotasi lendutan, misalnya contoh gini, paling mudah. Misalnya di lantai, kita misalkan seperti balok. Maka kapan kita nyaman ketika kita menempati ruangan ini? Ketika kita nyaman ketika kita duduk, siapapun jalan di sini,
tidak terjadi pergerakan yang bisa kita rasakan ketika kita duduk. Tidak membuat kita merasakan ada gerakan lain ketika ada orang berjalan. Kita kan, itu kenyamanannya. Berbeda dengan ketika duduk tiba-tiba ada yang jalan, kita merasa naik turun sendiri. Pasti kita tidak akan merasa nyaman. Nah, unsur-unsur kenyamanan itu ada di dua unsur di rotasi dan lendutan. Ada di dua unsur ini. Kalau kita cerita nyaman, maka unsur dua ini yang menentukan kenyamanan. Satu material, satu konstruksi bisa dibilang kita kuat memikul beban, tapi belum tentu nyaman ketika kita berada di situ. Maka selalu dalam hal kita mendesain, selalu rotasi dan lendutan itu menjadi syarat untuk itu. Walaupun dalam banyak keadaan bahwa lendutan ini menjadi hal yang, atau displacement menjadi hal yang menjadi inti dalam kita mendesain. Nanti ke depan lendutan, atau kita bisa sebut dengan displacement, itu akan sesuatu hal yang nanti akan berperan gitu. Nah, seterusnya. Adapun kita cerita rotasi itu kita bisa turunkan dari kita punya lendutan. Gitu. Nah, rotasi itu sendiri dan lendutan nanti hubungannya kemana? Nanti hubungan rotasi dan lendutan hubungannya kemana? Hubungan kita belajar tentang analisa struktur. Kalau kita tidak bisa rotasi dan lendutan, maka analisa struktur statis tertentu kita tidak boleh. Jadi goal daripada ini di samping yang lain, kita kepentingan untuk mendesain, ini punya hubungan dengan kita punya struktur statis tak tentu. Struktur statis tak tentu. Dan nanti ada hubungan dengan kita sebagai persyaratan desain. Dua hal itu. Nah, mulai kita bisa membayangkan. Kalau saya cerita secara keseluruhan ini, kalau kita punya sifat penampang kita tidak bagus, kita tidak paham apa itu sifat-sifat penampang, kita tidak bisa menghitung, kita tidak bisa melihat, memahami secara dengan baik, kita tidak punya pengetahuan tegangan-tegangan, kita tidak punya pemahaman tentang rotasi, tentang deformasi dan rotasi lanjutan. Apa yang kita bisa lakukan sebagai sarjana teknik sipil? Gak ada. Kita bisa apa di luar sana? Kalau kita punya mekanika bahan kita jelek, ujungnya apa? Pasti beton kita jelek, baja kita jelek, kayu kita jelek. Kalau kita punya mekanika bahan kita jelek, pasti kita punya status tertentu kita jelek. Kalau kita punya mekanika bahan khususnya deformasi, itu akan jelek kalau kita punya status tertentu jelek. Jadi input daripada kita belajar tentang deformasi dalam hal ini, tentang rotasi, inputnya ke sana adalah struktur statis tertentu. Kalau kita tidak punya ini, kita tidak boleh. Makanya belajar tegangan dan regangan, kita sudah menggabungkan, kita punya analisa struktur dalam statis tertentu, dan kita melibatkan unsur, kita punya penampang, sifat penampang dan material. Apa yang saya bisa simpulkan dari kita belajar ini, bahwa betapa sangat penting mata kuliah ini. Kalau kita ini tidak bagus, ya saya tidak bisa bilang apa-apa, akan jelek semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke inti yang kita mau pelajari, yakni yang pertama adalah kita belajar tentang sifat penampang. Ya, untuk belajar sifat penampang kita mulai dari kita belajar tentang luas. Oke, luas. Tadi kalian harus tahu menghitung luas. Jangan sampai kalian hitung luas. Sekarang banyak anak-anak hitung luas. Oh, gampang hitung luas, Pak. Gambar di AutoCAD, kemudian cari luasnya. Gawat. Hitung luas pakai gambar AutoCAD gitu. Rumus luas segitiga. Saya coba tadi.
Kalau segitiga, ada yang tahu rumusnya? Luas segitiga? Luas segitiga apa rumusnya? Luas segitiga adalah 1/2 alas kali tinggi. Sekarang pertanyaannya, tinggi yang mana? Kalau saya gambar segitiganya begini, segitiga kita seperti ini. Kita punya segitiga begini, segitiga kita. Nah, kalau segitiga kita seperti ini, bisakah kita gunakan menghitung luasnya sama dengan sana? Bisakah kita menghitung dengan luas? Ini kita hitung dengan menggunakan luas yang ini, rumus yang luas sana? Mungkinkah? Bisa kita pakai rumus itu? Ya, bisa nggak? Bisa tidak? Ayo, jawab. Mengapa tidak boleh? Boleh kita hitung dengan rumus ini. Boleh. Siapa bilang tidak boleh? Asal kita punya catatan. Kapan kita bisa hitung dengan ini? Ketika kita tahu ini alasnya dan kita tahu tingginya. Apa itu tinggi? Tinggi itu adalah selalu tegak lurus alas. Maka definisi daripada yang ini adalah tinggi itu ada tegak lurus alas. Baru berlakulah rumus 1/2 alas kali tinggi. Kalau dia tidak ada tingginya, kita nggak bisa hitung. Ini tidak bisa gunakan rumus seperti ini. Jadi ini simpel, sederhana. Kita punya ilmu luas, menghitung. Ini paling banyak nih, engineer salah ini. Gitu. Andai kata kita tidak punya segitiga, kita tidak punya tinggi, gimana kita menghitung luas? Kalau saya tidak punya tinggi, tidak punya yang ini, gimana menghitung luas? Boleh tidak? Nggak boleh. Boleh. Asalkan ada catatan. Kita boleh menghitung segitiga kita sembarang seperti ini. Boleh. Asal kita tahu unsur ini, panjang ini, kita tahu panjang ini, kita tahu panjang ini. Boleh. Nah, makanya untuk menentukan rumus ini jadi PR buat kalian. Bagaimana menghitung luasnya? Ada yang tahu nggak? Saya kasih bonus. Nah, ini cuma segitiga seperti ini. Ini bisa kita hitung luasnya. Nggak usah jadi PR. Luasnya sama dengan? Kita harus tahu dulu berapa kelilingnya. Maka rumus ini kita harus tahu keliling dulu. Keliling sama dengan A tambah B tambah C. Tapi kalau kita ini harus dibagi 2. Baru harus kita lakukan untuk menghitung luas akar sama dengan S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C. Gini. Luas itu satuannya meter bujur sangkar. Kalau ini meter, ini meter, ini meter, ini meter, jadi meter pangkat 4. Kalau kita cabut akar jadi meter pangkat 2. Gitu. Ini kita bisa pakai rumus luas ini. Gitu. Jadi persamaan ini bisa kita pakai. Menghitung luas lagi-lagi. Dan masih banyak cara lain, cara menghitung luas. Tapi kalau kita cerita luas secara matematik, itu yang paling keren kita menghitung luas. Definisinya kita bisa definisikan dengan sangat bagus. Jika kita punya ini X, ini kita punya Y, kita punya sebuah penampang yang tidak beraturan, penampang kita yang tidak beraturan gini. Kalau kita mau hitung luasnya, maka kita bisa lakukan dengan kita mengambil satu elemen kecil di sini, di mana kita tahu unsur ini adalah dA yang memiliki jarak tertentu. Kita punya ini punya jarak tertentu, ya. Ini kita punya Y, ini kita punya X. Maka luas dalam pemahaman definisi secara general adalah
luas sama dengan integral daripada dA. Jadi luas itu dengan enaknya kita bisa definisikan luas sama dengan integral daripada dA, di mana punya syarat batas bawah dan batas atas. Kita punya batas bawah dan kita punya batas atas. Inilah definisi luas yang sesungguhnya. Nah, ini kita bisa kembangkan dengan rumus ini, bisa kita kembangkan menjadi berbagai macam. Bisa kita kembangkan. Kita bisa misalnya contoh, kita ngambil sebuah penampang segi 4 sederhana. Kita ngambil sebuah penampang sederhana. Ini kita punya penampang misalnya. Kemudian kita ingin tahu, misalnya kita ingin berapa luas daripada penampang ini, yang secara sederhana kita misalnya kita ketahui bahwa ini dimensinya, kita tahu dimensi ini misalnya ini B, ini dimensinya ini adalah C, atau misalnya ini tinggi H. Maka kita tahu bahwa ini gampang. Apa rumus luas ini? Luas sama dengan B dikali dengan H. Kalau kita masukin definisi luas integral dA, maka ini kita boleh lakukan dengan kita ngambil satu elemen yang cukup kecil di sini. Kita ngambil satu elemen ini. Kita ambil satu elemen di sini. Misalnya elemen seperti demikian. Ini punya tinggi, sebutlah tingginya adalah dy. Dy itu tinggi yang cukup kecil dari unsur terhadap sumbu y-nya. Maka kita tahu bahwa kalau kita ambil unsur kecil itu, ini kita tahu ini adalah dA. Kita punya lebar, maka kita tahu bahwa dA kita adalah B dikali dy. Nah, karena kalau kita tempatkan bahwa kita punya ini saya harus ini saya harus naikkan sedikit gambarnya. Maaf, saya harus tentukan dulu diagram kartesiusnya kita tentukan. Jadi ini X, ini adalah Y. Kita ambil satu elemen yang kecil di sini. Kita ambil elemen yang cukup kecil di sini. Anggaplah tingginya sebesar dy. Luasnya otomatis ini dA sama dengan kita punya B dikali dengan dy. Nah, ini adalah jarak dari sini ke sini, itu adalah kita sebut kita sebutlah jaraknya adalah ini dari sini ke sini, sebutlah Y. Maka kalau kita pakai definisi sana, kita boleh lakukan ini. Luas sama dengan integral dA, batas bawah dan batas atas. dA bisa kita rubah dengan menjadi B kali dy. Jadi integral B dA kita ganti dengan B kali dy. Ya, karena ini makin lama makin besar, kita punya sumbu pusat penampang kita misalnya kita tentukan. Jadi ini adalah H/2 dan ini adalah H/2. Maka berarti ini titik 0,0-nya kita. Nah, jadi kita punya syarat batas bawah adalah min H/2 dan batas atas adalah H/2. Nah, kalau ini kita integral B terhadap dy, maka hasilnya adalah B dikali Y, di mana kita punya batas bawah adalah min H/2, batas atas adalah H/2. Bila kita substitusi dia, maka B kita ganti Y dengan nilai H/2, kalau kurang B dikali dengan min H/2. Maka ini kita akan boleh 1/2 BH
kurang ini min jadi plus seper BH atau seperdua BH, seperdua BH. Kalau kita jumlah menjadi BH, terbukti bahwa luas daripada persegi ini ada BH. Artinya bahwa luas paling enak didefinisikan adalah sebuah integral dari sebuah perubahan dimensi. Jadi luas dA itu didefinisikan sebagai derivatif atau didefinisikan sebagai penampang paling kecil. Jadi kalau kita ngambil penampang paling kecil itu seakan-akan seperti titik gitu. Kita sebutlah itu dA. Itu ketika saya mengambil demikian. Bagaimana kalau saya ngambil kita ngambil ini kita punya bala, kita punya masih tetap persegi kita. Ini sekarang kita punya persegi kita seperti demikian. Ini X kita, ini Y. Kemudian kita ngambil satu elemen yang cukup kecil di sini, sama satu berpikir kita ambil elemen kecil di sini. Nah. Elemen kecil kita ngambil di sini. Yang ukurannya elemen kecil ini punya ukuran, punya dimensi. Ini adalah dy dan yang kecil ini adalah unsur dx. Maka kita tahu bahwa luas yang kecil itu adalah dA sama dengan dx kali dy. Ketika kita rubah begitu maka ini kita bisa input, berarti luas kita dapat. Ini saya cantumkan dulu jaring. Ini adalah B/2, ini B/2. Tingginya adalah H/2, ini H/2. Maka kalau kita integral luas sama dengan integral dA, nah ini kita boleh dA kita ganti dengan dx dy. Karena ada dua, kita diferensial ada duanya, dy dan dx, maka ini berubah menjadi dua kali kita integral. Kalau kita integral ini menjadi x yang duluan kita lakukan integral, maka X adalah ini min B/2, ini B/2. Kemudian yang berikutnya integral kedua adalah ini menjadi H/2, batas bawah min H/2, dan ini adalah H/2. Kalau kita integral satu-satu, jadi integral pertama, jadi dx kita integral menjadi x dx dy, ya maaf salah. Kita integral pertama menjadi dx kita integral menjadi x di mana batasnya adalah min B/2 sampai B/2. dy. Ini min H/2 sampai H/2. Ini luas. Integral kedua adalah ini kita selesaikan dulu yang di dalam. Ini min H/2 sampai H/2. Kalau kita masukkan ini B menjadi B/2, kemudian dikurangi dengan min B/2 dy. Apa yang kita peroleh? Kalau kita lakukan ini menjadi integral B/2 kurang B/2 menjadi tambah B/2 tambah B/2 menjadi B dy min H/2 sampai H/2. Ini kalau kita teruskan menjadi B kita integral terhadap Y menjadi B Y, di mana batas min min H/2 sampai H/2. Kalau kita inputkan ke dalam menjadi B dikali H/2 kurang B dikali min H/2. Akhirnya menjadi B H/2 dikurangi min jadi tambah B H/2. Hanya kita peroleh BH. Nah, artinya betapa powerful sekali definisi yang kita pakai bahwa luas sama dengan integral daripada dA. Jadi ini definisi yang harusnya kita punya, yang harus kita pahami dengan lebih baik. Tinggal kalau kita mau
Ini tinggal bagaimana kita mau terapkan. Kita bisa buktikan semua. Luas segitiga kita bisa buktikan. Apa mungkin luas segitiga adalah 1/2 kali tinggi? Bisa kita lakukan. Jadi kita bisa lakukan dengan cara yang sama kita bisa lakukan. Oh, apa mungkin segitiga adalah 1/2 kali tinggi? Kita ambil segitiga. Segitiga bisa jadi, jadi sama. Saya mau ambil yang sama Kak. Siku-siku. Enggak boleh. Coba, enggak boleh. Sorry. Ya. Kita coba ambil satu aja kita buktikan ya. Segitiga. Saya ambil segitiga kita misalnya segitiga kita begini. Ini segitiga kita, di mana dimensi yang kita ini saya ngambil salah satu saja pembuktiannya. Ini punya lebar, ini B. Ini punya tinggi, ini H. Saya ngambil sumber referensi, saya letakkan di sini. Ini X, ini Y. Di mana sumber ini kalau saya ini jaraknya adalah saya bagi ini menjadi ini H/3, ini 2H/3. Nah, kita coba pakai. Kita mau hitung luas. Jadi kita ngambil satu elemen yang cukup kecil di sini. Kita ngambil satu elemen cukup kecil. Sini. Saya pakai warna lain. Kita ambil satu elemen kecil di sini. Ini tingginya sebesar dy. Tentu lebarnya yang ini tentu lebarnya yang ini sebesar b. Aksen kalau ini yang bawah b. Ya. Dan jarak dari luas yang kecil itu ke sini itu kita sebut, saya tidak boleh pakai warna itu. Jarak dari sini ke sini, dari ini ke sini itu kita sebut adalah Y. Maka luas yang kecil ini DA itu sama dengan B aksen kali D Y. Saking kecilnya maka dia seperti segi 4. Berapa B aksen? Kita boleh B aksen kita pakai matematika kita, di mana kita bisa lakukan matematika kita. Jadi kalau kita punya segitiga, kita punya segitiga demikian. Ini punya dari sini ke sini, ini adalah misalnya H/3, saya kasih tidur ya. Ini 2H/3. Kita mau tahu apa namanya, saya gambar berdiri aja. Jadi kita punya ini, kita ketahui ini B, ya. Selanjutnya kita punya ini. Bentar. Ya. Kita pakai ini aja ya? Atau sorry. Saya gambar dulu yang segitiga sembarang dulu. Segitiga siku-siku, tapi kita gini. Ini kita punya ini B. Ini kita punya misalnya ini H. Ya. Kemudian kita tahu bahwa kita ditanya berapa tinggi ini, berapa ini? Saya pakai huruf X, Y ya. Ini kita punya panjang ini adalah X, tinggi ini adalah Y. Ketika kita tahu ini berapa ini Y aksen, ketika kita punya ini X aksen. Berapa itu ketika kita tahu ini X aksen. Kita gunakan perbandingan segitiga sebangun. Jadi untuk mendapatkan kita punya sifat ini, sifat kita yang ini, kita punya sifat bahwa X aksen
akan berbanding dengan Y aksen. Segitiga kecil karena dia sebangun berbanding dengan segitiga besar. Kita punya prinsip itu. Nah, maka kalau kita mau terapkan ke sini, ketika kita punya B, berapa kita punya B aksen? Nah, B aksen kita tahu adalah jarak dari pusat ini ke Y. Oke? Jarak saya sengaja mengambil di tengah ini, di tengah sini, ini dari sini ke sana supaya ada jarak. Berapa B aksen? Maka kalau kita buat di sini berarti saya tambah satu garis di sini, berarti kita punya garis yang ini, kita punya tinggi ini sampai sini. Kalau sampai di sini adalah B, ya H/3, maka yang ke sini adalah ini adalah Y, ya, itu adalah Y. Oke? Kalau ini adalah kita punya H/3, yang ini adalah Y, kita kan Y, ini Y ya. Sorry. Ini adalah Y. Akhirnya kita tahu bahwa totalnya tinggi itu, kita tahu bahwa total tinggi ini menjadi dari titik berat ke sini menjadi hasilnya total ini menjadi berapa? Itulah Y tambah H/3. Nah, kalau Y tambah H/3 kita membanding sebuah segitiga, maka kita ingin cari tahu berapa panjang ini. Kalau kita ingin tahu itu dalam kita membuat, maka berarti kita buat perbandingan. Perbandingan yang kita pakai adalah segitiga kecil berbanding segitiga besar. Segitiga mana? Segitiga yang ini berbanding segitiga yang besar sekali, gitu. Ya, gitu. Nah, kalau kita bikin perbandingan itu, maka berarti kita punya B aksen kita, gitu, berbanding dengan tinggi total adalah H, kita kurangi dengan tinggi dari ini tinggi total, jadi kita kurangi tinggi ini, kita kurangi tinggi itu. Ya, atau boleh juga 2H/3 kita kurangi dengan Y. Ya, kita boleh lakukan dengan itu. Nah, kita boleh pakai H, hasilnya akan sama. Kita boleh pakai H kurang dengan Y tambah H/3. Kita boleh lakukan. Y min H, H kurang Y tambah H/3. Sorry, ini tanda kurung, Y tambah H/3. Atau akan sama dengan, ini akan sebangun dengan kita punya B besar berbanding dengan H. Oke? Jadi akan sebangun dengan kita punya ini berbanding ini. Gitu. Nah. Ini apa? Ini kita bisa jadi H, kita rubah menjadi, kalau ini kita buka Y, ini kurang H/3. Ya, min sama dengan B/H. H kurang Y kurang H/3 itu sama saja dengan H kurang H/3 menjadi 2H/3. Kita kurang Y sama dengan B kurang H. Oke? Bisa? Nah, akhirnya kita dapat, ini B aksen. B aksen kita dapat bahwa B aksen B/H dikali dengan 2H kurang 3/Y. Gitu. Nah, ini kita ingin mengetahui berapa besarnya B. Gitu. Inilah B aksennya. Artinya bahwa kalau kita sudah tahu ini B aksen kita, berarti kita tahu bahwa DA sama dengan, kita aplikasikan ke sana substitusi, maka kita punya DA sama dengan yang tadinya B aksen, jadi B aksen berbanding B aksen kali kita punya DY, maka berubah menjadi B/H kali 2H/3 kurang Y dikali dengan DY. Ini kita substitusi ke dalam rumus luas. Luas sama dengan integral daripada DA. Jadi integral DA kita ganti jadi B
per H dikali 2H per 3 kurang Y dikali DY. Di mana kita tahu kita pada titik ini berarti batas bawah adalah min H per 3 dan batas atas adalah 2H per 3. Nah, kalau ini kita integral, kita kali integral ini menjadi hasilnya adalah B per H 2H per 3 kita integral menjadi 2H per 3 Y, kemudian kurang, kalau Y kita integral menjadi terhadap Y integral 1/2 Y pangkat 2. Nah, batasnya adalah min H per 3 sampai 2H per 3. Nah, kalau kita input ke dalam nilai-nilai ini B per H, kita keluarkan B per H-nya 2H per 3, 2H per 3, kita ganti dengan HY, kita ganti 2H per 3 kali 2H per 3. Kemudian kurang 1/2 Y pangkat 2 kita ganti dengan 2H per 3 pangkat 2. Kurang. Masukkan minna ini 2H per 3 dikali min H per 3. Kemudian kita kurang dengan 1/2 dikali dengan min H per 3 pangkat 2. Itu kurang. Nah, kalau kita selesaikan ini jadi B per H, 2H kali 2H menjadi 4H pangkat 2. 3 kali 3 dapat 9. Kurang, ini 2H pangkat 2 menjadi 4H, kita bagi 2 menjadi tinggal 2H pangkat 2. Kemudian 3 pangkat 2 menjadi 9. Nah, ini kita kurangi dengan min. Kalau H pangkat 2H kali H menjadi, ini kan min jadi min 2H pangkat 2. 3 kali 3 menjadi 9. Min H per 3 dipangkatkan 2 genap. Jadi ini tetap min 1/2 dikali H pangkat 2 per 9. Ya. Nah, kalau ini kita selesaikan yang di dalam ini, 4H tambah 2 kurang 2H menjadi 2H pangkat 2 per 9. Ini kita buka kurungnya, min jadi plus. 2H pangkat 2 dibagi 9 jadi 2H pangkat 2 per 9. Kurang, ini kita kasih kali menjadi H pangkat 2 per 18. Nah, sekarang kita coba lakukan B per H. Kita sederhanakan ini semua menjadi per 18. Maka ini menjadi kali 2, 18 bagi 9 dapat 2, kali 2 4, tambah ini 18 4, kemudian 18 bagi 9 dapat 2. Ini 18 bagi 18 dapat 1, kurang 1. Oh, ini maaf, ini ada kesalahan ya. Jadi 4 ini kemudian ini plus, ini juga menjadi plus ya. Jadi plus. Jadi tambah. Apa jadinya bahwa kalau ini kita lakukan menjadi hasilnya adalah B per H dalam kurung 4 tambah 4 tambah 1 jadi 9 per 18. 9 per 18 sama dengan 1/2 menjadi 1/2 BH. Itulah luas segitiga. Kita bisa buktikan. Nah, luas segitiga ternyata bahwa kita dapat sebesar ini luas segitiga kita. L 1/2 B kali H. Oke? Nah, itulah pembuktian. Kita bisa buktikan apapun yang kita punya rumus sudah dapat, bisa kita buktikan dengan paling sederhana menggunakan definisi umum integral. Ketika saya ngambil begitu, boleh nggak saya ngambil yang paling bawah, referensinya saya rubah. Segitiga tadi saya rubah ke
Segitiga tadi saya rubah menjadi bentuknya begini, tapi sumber referensinya saya taruh di bawah. Ini, sini X, anggap sini Y. Nah, kita boleh lakukan dengan cara yang sama. Mungkin ini jauh lebih mudah, ini B, ini tingginya adalah A. Kita mau ambil elemen paling kecil di sini. Kita ngambil elemen paling kecil di sini. Ini B aksen, yang punya jarak ke sini adalah Y. Maka kita tahu luas ini adalah, kita punya luas. Luas ini adalah B dikali tingginya adalah DY. Jadi B aksen kali DY. Nah, kita boleh, karena kini kita punya Y, berarti B aksen kita tahu. B aksen berbanding dengan, jadi karena kita punya Y, B aksen, jadi B aksen berbanding dengan H kurang Y. Jadi H kurang Y. Itu akan sama dengan B berbanding H. Maka kita punya B aksen sama dengan B berbanding H dikali H kurang Y. Nah, kalau ini kita lakukan berarti kita punya DA kita sama dengan B aksen kali DY, itu sama dengan B per H dikali dengan H kurang Y dikali DY. Kalau ini kita integral batas bawah ada, ini luas sama dengan batas bawah 0, batas atas adalah H, ya karena kita referensi sampai paling bawah, maka berarti kita B per H dikali H kurang Y dikali DY. Nah, kita boleh integral ini menjadi B per H, integral H menjadi HY, integral Y menjadi 1/2 Y pangkat 2. Kita masukin batas bawah adalah 0, batas atas adalah H. Kalau kita input menjadi B per H, H kali H menjadi H pangkat 2 kurang H pangkat 2 jadi 1/2 H pangkat 2. H pangkat 2 kurang 1/2 H pangkat 2 hasilnya 1/2 H pangkat 2. Jadi B kali H dikali 1/2 H pangkat 2. Ketika kita kalikan ke dalam, ini habis menjadi tinggal B 1/2 BH. Terbukti bahwa ternyata luas segitiga adalah ini luasnya. Oke. Nah, itu definisi. Dan kita bisa buktikan yang lain. Sini.